Semoga kita semua tergolong umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kita berdiri ibadah di sisinya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berkat rahmat dan karunia-Mu kami berkumpul pada hari ini dalam rangka musrembang RKPD tahun 2026. Limpahkanlah rahmat hidayah-Mu agar kegiatan ini menjadi kegiatan yang Engkau ridai, bermakna, bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Wajo. Ya Allah yang Maha Perkasa, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana menumpahkan seluruh perhatian dan pembangunan di wilayah kami. Bukakanlah cakrawala pikiran kami agar bersinergi positif dalam percepatan pembangunan guna penguatan infrastruktur ekonomi kerakyatan dan pelayanan dasar bagi masyarakat kami. Banyak hambatan dan rintangan, banyak pula rintangan dan tantangan dan kekuatan iman untuk menghindari segala godaan. Berikan kami anak agar kehidupan kami penuh berkah, tumbuh subur pada hati kami, sifat pada perpecahan dan kehancuran. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pertama oleh Camat TP kepada Bapak Sultan Makule APMSI dengan hormat dipersilakan. DPRD Kabupaten Wajo, daerah pemilihan Kecamatan Tempe, yang kami hormati Bapak Ibu perangkat kepala perangkat daerah atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Kecamatan Tempe atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Tempe, yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Lurah Kecamatan Tempe serta Ibu Tim Penggerak PKK, yang kami hormati Kepala Korwil Pendidikan Kecamatan Tempe beserta seluruh Bapak Ibu Kepala UPT, SMP, SD, Kecamatan Tempe. Alhamdulillah pada saat ini bisa hadir bersama-sama dengan kita pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati pemimpin perbankan yang sempat hadir, yang kami hormati dan banggakan Ibu Tim Penggerak PKK Kecamatan Tempe, yang kami hormati para tim kabupaten, tim musliman kabupaten yang hari ini sudah memasuki hari terakhir pelaksanaan musliman di RKPD Kecamatan. Yang kami hormati anak-anakku forum anak yang sempat hadir, dan kami hormati dan banggakan para panitia pelaksana musliman kecamatan dan Bapak Ibu hadir yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua sehingga masih diberi kesempatan hadir di tempat ini guna mengikuti
kegiatan Muslimat KPD tahun 2026 di tingkat Kecamatan Tempe. Salam dan taslim tak lupa kita sampaikan kepada Junjungan Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Mohon maaf terlewatkan Bapak Ibu Kepala Puskesmas. Maaf ini terlewatkan saja. Mohon maaf ini Bu Dokter. Selamat datang. Baik Bapak sekalian, bahwa kegiatan pada hari ini merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan Muslimat KPD tahun 2026, yang dimana bulan Januari itu telah dilaksanakan musyawarah perencanaan di tingkat kelurahan. Alhamdulillah ada beberapa usulan yang sudah tercover dalam SIPD. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu mungkin kita banyak diskusi, tapi namun sudah 3 tahun terakhir ini pola dalam pengusulan itu sudah masuk dalam sistem di SIPD, sehingga lebih banyak fokus pada pelaksanaan musyawarah di kelurahan. Sehingga pada hari ini kita hanya mau memfokuskan prioritas-prioritas dari kelurahan. Sebagaimana surat edaran dari Bapepanda bahwa masing-masing usulan itu sebanyak 10 per kelurahan, dan itu sudah tercover di SIPD, dan sampai sekarang ini ada sekitar usulan 149 usulan. Ada 1 kelurahan yang terlewatkan, yang tidak masuk dalam usulan. Ini kan bisa disayangkan sebenarnya, karena ini kan sebanyak usulan bisa kita berorientasi lagi bagaimana proses-proses di musyawarah kecamatan. Dari 149 usulan ini, sebanyak usulan 115 itu bidang infrastruktur. Dan kalau kamu melihat ini, kebanyakan pemikiran masyarakat itu semua infrastruktur. Memang sih kita ketahui bersama bahwa banyak memang hal-hal yang sifatnya menjadi penting juga di kecamatan terkait dengan itu. Namun perlu kita ketahui bahwa ada juga hal yang di luar dari usulan ini yang bisa kita fokus terkait masalah sosial, masalah pemberdayaan. Sehingga harapan kami ke depan bagi masyarakat yang ikut dalam musyawarah kelurahan, fokusnya itu dari 3 pilar fisik, kesehatan, dan pilar sosial dan ekonomi. Itu kita perlu perhatikan juga, karena jangan sampai kita kuat di infrastruktur, kita lemah terkait dengan pemberdayaan dan keadaan sosial yang ada. Dari segi usulan 115 tadi di infrastruktur, terdapat juga sekitar 34 usulan itu terkait dengan bidang perekonomian. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian kami hormati, tadi sudah kita melewati kegiatan sidang kelompok, yang dimana dari usulan 10 ini itu tersaring lagi menjadi 3 usulan per kelurahan. Jadi dari 10 per kelurahan menjadi 3 usulan. Nah, inilah nanti akan masuk dalam pelaksanaan forum OPD. Nah, sehingga harapan kami bisa lagi lebih intens nanti untuk mengawal ini forum. Kan ini forum adalah tahap ketiga sebelum pelaksanaan musyawarah RKPD tingkat kabupaten. Baik Bapak sekalian yang kami hormati Bapak anggota dewan, jadi itu sekilas terkait dengan usulan yang masuk di SIPD. Namun ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan, poin-poin terkait dengan pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Tempe. Yang pertama terkait masalah keindahan atau kebersihan kecamatan. Perlu kami laporkan ke Bapak anggota dewan bahwa di Kecamatan Tempe itu mungkin kita bisa lihat sehari-hari ada petugas kebersihan. Kalau kami istilahkan itu pejuang kesehatan, pejuang kebersihan. Itu ada sebanyak 25 penyapu di jalan. Kita biasa lihat Bapak sekalian, ini rata-rata dari umurnya ini sudah sangat lanjut usia. Ya, sudah lihat. Namun alhamdulillah berkat kegiatan dan semangat ini itu bisa kita lihat ada penyapu jalan yang sudah bisa melaksanakan kegiatan. Bahkan biasa
dilaksanakan itu pada jam 4 subuh. Jadi kalau jam 4 subuh sudah ada kesini itu dia di jalan melakukan ini. Sini bahwa ini perlu ada dukungan juga karena untuk mempermudah pekerjaannya itu. Selama ini yang kita bekali itu adalah setiap bulan kami berikan sapu lidi dan skop. Kemarin kami ada diskusi sama para pejuang kebersihan. Itu mereka menginginkan tempat sampah yang kayak gerobak yang ada rodanya itu. Mungkin ini kami sengaja menghadirkan dari pemimpin perbankan supaya bisa melakukan CSR-nya di sini. Ya, artinya mempermudah kerja Bapak Ibu penyapu jalan. Karena kan setiap jalan ruas itu dia jalan mungkin bisa sampahnya itu ditaruh di tempat tong sampah itu dan bisa nanti dibuang di tempat sampah yang ada di depan rumah masyarakat masing-masing. Jadi kami harap ini bisa ada perhatian untuk bisa mempermudah pekerjaannya. Jadi rata-rata tukang sapu ini dia kerjakan sekitar 2 km per orang. Bisa Bapak Ibu lihat sekalian itu. Jadi subuh-subuh sudah hadir. Jadi ini mungkin kita bisa dukung. Dan selain untuk penyapu jalan kami juga ada satgas Kecamatan Tempe yang setelah penyapu jalan mengumpulkan sampahnya, nanti di satgas yang keliling untuk mengambil dan membuang di TPA tempat akhir. Itu yang kami sampaikan di forum ini. Yang kedua terkait dukungan terkait dengan dana kelurahan. Ya. Kalau kita melihat sekarang ini kondisi dari pemerintah dan efisiensi anggaran, kita maklum demikian. Namun pemahaman kami untuk mendekatkan kegiatan dan mengefisienkan anggaran itu perlu adanya dukungan dari dana kelurahan yang tahun ini sekitar 250 ya. 250 dan kalau kita melihat merujuk ke Permendagri itu mengacu besaran terendah ADD. Jadi mungkin bisa menjadi perhatian juga dari Bapak anggota Dewan terhormat bahwa perlu ada tambahan stimulan untuk dana kelurahan. Karena kita kata kalau dana kelurahan ini bisa dimanfaatkan hasilnya lebih mendekatkan kepada masyarakat. Artinya masyarakat yang kerja, masyarakat juga yang melakukan seperti itu dan efisiensi seperti itu. Termasuk juga operasionalnya. Ini operasional kelurahan 25 juta 1 tahun. 25 juta 1 tahun, jadi perlu mungkin menjadi perhatian. Jadi kami sengaja kader posyandu Bapak Menteri yang terhormat. Sejak 2005 ini sudah beralih sudah beralih ke sudah tidak ada lagi anggaran. Ya, sudah tidak ada lagi. Kemarin ini nanti fokusnya nanti kegiatan ada bagi kader posyandu ini untuk melaksanakan kegiatan. Kami sampaikan tidak ada insentifnya untuk itu. Jadi mungkin bisa posyandu di sini rata-rata itu 5 kali. Jadi kami mohon bisa di follow up nanti untuk bisa disampaikan. Jadi maksud kami di sini dari beberapa masyarakat yang kurang mampu ini kan ada yang koordinasi atau mengeluarkan saja sendiri. Kadang masyarakat itu banyak informasi ke atas sehingga kami sampaikan tahap-tahap asesmen yang dimana bagi masyarakat yang sudah mendapatkan kurang lebih 10-15 tahun ya memang sudah mampu ya sudah mampu. Ini upaya-upaya kita pemerintah harus hadir dalam melakukan seperti ini, termasuk juga bagi yang mendapat bantuan itu perlu ada sinergi. Datanya itu ada data di kelurahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, operator puskesmas di kelurahan itu sudah bisa kita lihat mempermudah bagi teman-teman kita untuk melihat data-data terkait dengan masyarakat yang sekalian. Mungkin itu dari kami yang kami sampaikan. Jadi kami menyampaikan di forum ini, teman-teman semua mohon maaf dan mulai dari awal dari akhir acara ada kekurangan atau
tanggal 1 Februari kalau salah. Jadi kami pada kesempatan ini kami menyampaikan mohon maaf apabila ada kehilangan bagi bapak kami selama melakukan aktivitas atau pelayanan di Kecamatan Tempe. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian, dan selanjutnya kami mohon dari Bapak Haji Syarif Mameru untuk menyampaikan arahan kepada kita semua, dan untuk itu kami tutup dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OPD atau kepala dinas yang sempat hadir pada kesempatan ini atau pejabat yang mewakili, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 1 Kecamatan Tempe, hadir Bapak Haji Risman Lukman, sekira sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah ketua fraksi P3 dan beliau berada di Komisi 4. Kemudian Adinda Ferry Surahman dari fraksi PKB, beliau juga dari Komisi 4. Kemudian Andi Bayuni Marsuki dari fraksi Golkar, beliau Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Wajo. Kemudian Pak Sudirman Meru, kosong tempatnya, beliau juga berada di Komisi 3 DPRD Kabupaten Wajo. Kemudian Pak Takwa Gafar dari Dapil 1 Kecamatan Tempe tidak sempat hadir karena ada gangguan kesehatan. Beliau di Komisi 3 juga. Kemudian Bapak Haji Irfan Saputra, beliau juga di Komisi 3 DPRD Kabupaten Wajo dari fraksi Demokrat, kalau Pak Takwa tadi dari Nasdem. Kemudian salam hangat dari Ketua DPRD Kabupaten Wajo, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita yang telah mengawali kegiatan kita, yaitu kegiatan musrembang di tingkat kelurahan. Kemudian yang kami hormati Ibu Kepala Puskesmas yang sempat hadir pada kesempatan ini bersama dengan jajarannya. Yang kami hormati pihak perbankan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati dari UPT atau kepala sekolah yang sempat hadir pada kesempatan ini, baik dari UPT SD maupun yang juga sempat hadir pada kesempatan ini. Kemudian bagi kita adalah tim musrembang tingkat kabupaten yang juga sempat hadir di tengah-tengah kita, yang akan mendengar langsung apa yang menjadi prioritas utama dari pelaksanaan musrembang di tingkat Kecamatan Tempe ini. Dan wabil khusus kepada panitia pelaksana yang sempat melaksanakan kegiatan ini, yang alhamdulillah inilah musrembang tingkat kecamatan pertama buat Camat Tempe, dan inilah juga musrembang tingkat kecamatan yang banyak dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Dapil 1 Kecamatan Tempe. Kami berempat adalah orang-orang atau perwakilan yang bisa mengantar aspirasi kita dalam mencapai tujuan dalam rangka apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada di tingkat bawah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu
senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Camat Tempe, bahwa pelaksanaan kegiatan musrembang yang kita laksanakan pada saat ini adalah merupakan bagian tahapan daripada rapat atau musrembang dari tingkat kabupaten sampai kepada tingkat bawah di tingkat desa. Dan tempat ini sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Camat bahwa ada 149 usulan yang masuk dari berbagai kelurahan yang telah melaksanakan musrembang, dan ada disampaikan juga bahwa ada alokasi prioritas setiap kelurahan, yaitu sekitar 3 prioritas yang akan menjadi usulan nanti untuk masuk di tingkat kabupaten. Tentu pada kesempatan ini kami mewakili teman-teman menyampaikan bahwa musrembang itu adalah bagian daripada reses yang akan kami laksanakan setiap pada masa sidang pertama di DPRD Kabupaten Wajo. Kalau dulu 3 tahun yang lalu musrembang dan hasil reses itu duduk berdampingan atau setara. Akan tetapi dalam 3 tahun terakhir ini hasil reses yang kami laksanakan oleh anggota DPRD Kabupaten Wajo dari dapil masing-masing dari 40 anggota DPRD itu harus melaksanakan sinkronisasi daripada hasil musrembang itu sendiri, sehingga kami anggota DPRD setelah terundang untuk hadir di musrembang tingkat kecamatan, tentu kami punya kewajiban hadir dan mendengar apa yang terjadi prioritas dalam usulan-usulan masyarakat. Karena kenapa? Karena pendanaan kita itu sifatnya secara bottom up, dari bawah ke atas. Nah, ruangnya itu tentu ada kaitannya dengan sistem SIPD yang sudah disampaikan oleh Pak Camat, bahwa sistem kita harus tercover di dalam SIPD. Walaupun ada usulan-usulan, akan tetapi ada nomenklatur dalam SIPD, maka itu akan menjadi tantangan kita. Karena kenapa? Karena setelah musrembang kita ini masuk di SIPD dan sudah tertutup, tidak dibuka lagi, nanti pada saat pelaksanaan APBD perubahan baru bisa terbuka kembali. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita, karena ini musrembang kita untuk tahun 2026. Mudah-mudahan tidak mengalami kondisi seperti apa yang ada sekarang, dilakukan efisiensi. Ya, untuk tahun anggaran 2025 ini ada efisiensi kurang lebih 50% atau tergantung dari OPD masing-masing. Sehingga apa yang menjadi harapan kita pada musrembang sebelumnya untuk tahun 2025 ini mendapat tantangan. Nah, perlu kami informasikan kepada UPT, baik SD maupun SMP, ke depan itu pembangunan fisik tidak ditangani oleh kabupaten, akan tetapi ditangani oleh provinsi. Ya Pak Kadis PU ya, pembangunan fisik untuk sekolah ya ditangani ya. Dulu ada ruangnya bahwa dilaksanakan di kabupaten, akan tetapi sekarang mulai sekarang tahun 2025 dan ke depan itu ditangani oleh provinsi ya, sehingga ini butuh komunikasi lagi. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami anggota DPRD Kabupaten Wajo, kami hadir berempat, sangat mengatensi dan mengapresiasi pelaksanaan musrembang ini, yang alhamdulillah sebagai musrembang yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat yang secara tidak langsung akan memberikan kontribusi pemikiran
warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh unsur pimpinan, persingkat saja bahwa usulan musyawarah dari kelurahan pertama kami perkenalkan nama kami Darwis dari Kelurahan Pelendeng, mewakili menyampaikan bahwa usulan dari kelurahan kami sebanyak ada 10 dan informasi yang jadi prioritas adalah 2, 1 cadangan. Pertanyaan kami terkait dengan efisiensi daripada pemerintah saat ini. Kalau tidak salah tadi ada 149 menjadi prioritas Kecamatan Tempe. Pertanyaan tadi bagaimana tentang efisiensi anggaran negara. Kemudian kedua, terkait dengan usulan kami, saya lihat mohon penjelasan dari aplikasi CPD. Saya lihat usulan yang tidak sinkron menurut beberapa operator, tidak terkait antara uraian masalah dan CPD. Contohnya, ketika usulan kami tentang pembangunan, salah satu contoh yang kami bisa perlihatkan di sini pembangunan gedung, ruang kelas, ruang guru, non formal atau kesetaraan, itu berbicara dengan ruang guru, sementara masalah yang ada memperlancar jalannya imunisasi dan pengobatan balita dan lansia. Ini tidak sinkron. Jadi ini penjelasan di CPD. Apakah pelapor kita yang salah menginput atau aplikasi? Ini sekira. Terus yang menjadi opini di sini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditabrakan. Jadi mau penjelasan ini. Sekian dari Pelendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, singkat saja, untuk usulan 2026 itu tadi sudah dipilah-pilah, ada 3 skala prioritas, sudah dicatat oleh panitia musyawarah. Yang saya mau tanyakan di sini, ini terkait musrembang yang sebelumnya tahun 2024 kemarin ada 2 usulan yang sangat prioritas untuk katanya dikerjakan di tahun 2025 tahun ini. Yang pertama, Jalan Poros Perumnas tembus ke Takamaniang, itu kurang lebih 800 meter. Terus yang kedua, di samping jalanan di samping rumah adat Tatakai, itu juga katanya akan dikerjakan tahun ini di tahun 2025. Musrembang di tingkat kelurahan ada informasi bahwa untuk 2 titik tersebut tidak usah diinput di musrembang untuk tahun 2026 karena katanya akan dikerjakan tahun ini. Nah, pertanyaan saya, apa benar di tahun 2025 ini akan dikerja yang 2 titik itu? Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati tentunya anggota dewan yang sudah hadir, khususnya di DP1, juga Pak Camat yang baru saja menjadi anggota Kecamatan Tempe Ketanya Pak sudah menyampaikan tadi, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, seluruh kepala SKPD, guru-guru,
seluruh perwakilan kelurahan atau peserta pada kesempatan ini. Tentu yang pertama kami melihat bahwa Musembah itu intinya adalah sebuah perencanaan pembangunan. Namun saya setiap kali mengikuti Musembah sejak masa itu, dan saya juga ingin mengkombin pengalaman kami di beberapa program perencanaan. Karena sisi sebenarnya pembangunan itu ada 3. Pertama, transparansi, kedua, partisipasi, yang ketiga, akuntabilitas. Saya melihat esensi pembangunan ini masih Musembah itu kalau ketiganya tidak terkomodir atau kata lain tidak tercover, selama ini kita hanya merencanakan, tapi di sisi lain banyak hal-hal yang sepertinya tidak terakomodir aspirasi masyarakat itu sendiri, banyak-banyak karena kepentingan tertentu. Kemudian kedua, esensi pembangunan yang sangat penting juga sustainable itu kan berkelanjutan. Banyak perencanaan pembangunan tidak berkelanjutan. Setiap kelurahan dari sisi pemimpinan baik camat, bupati, DPR tidak berkelanjutan. Sementara ini disarankan supaya perencanaan itu sistemnya diperbaiki. Ini kesempatan bagi kita untuk mereformasi sistem supaya perencanaan ini betul-betul mengandung pilihan kebijakan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Partisipatif ini sekarang saatnya kita berpartisipasi, memberikan masukan, namun tentu transparan, karena ada beberapa mungkin usulan-usulan sebelumnya kita tidak akan kembali tidak berlanjut, dan juga tentu juga bisa akuntabilitas kelurahan keluarganya. Nah, ini kami minta supaya mungkin sistem ini diperbaiki. Saya pemberdayaan mungkin bisa kita adopsi sistem skala prioritas. Dan sekian tahun kita mesti memiliki database berapa sih perencanaan yang sudah diusulkan, berapa yang terrealisasi, dan berapa belum. Tidak perlu kita selalu mengusul, tapi usulnya sebelumnya tidak jelas. Dalam kasus ini kita melakukan perbaikan supaya kita tidak selalu merencanakan. Di sisi lain ada juga yang merasa kecewa atau merasa menggunakan suatu kepentingan. Jadi kami harap mungkin saatnya kita melakukan perbaikan supaya ada kejelasan. Misalnya di Madukala, saya kali ini mewakili Madukala bersama. Ada misalnya list daftar panjang atau long list namanya. Dari long list itu jadikan short list, daftar pendek yang sudah terrealisasi, berapa yang belum terrealisasi. Itu yang kita dorong selanjutnya. Tidak perlu lagi melakukan penggalan gagasan hal yang baru, tapi meninggalkan yang lama. Padahal ini mengandung sustainabilitas keberlanjutan. Banyak mungkin penitia Musembah mengutamakan usulan-usulan sebelumnya tidak berlanjut. Dan dia dari sisi prioritasnya, dia dari sisi kemendesakannya, itulah yang kita putuskan. Tidak perlu lagi kita menggali gagasan baru yang mungkin secara kutip ada kepentingan tertentu, belum juga belum bisa dijaga, ada merupakan kebutuhan kepentingan masyarakat, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Saya kira ini barangkali perlu diperhatikan. Kemudian ketiga, saya kira juga esensi pembangunan itu adalah terkait dengan IPR, Indeks Pembangunan Manusia, dari sisi ekonominya, dari sisi pendidikannya, dan dari sisi kesehatannya. Dari tiga sisi ini kita komunikasikan pada bentuk yang kita prioritaskan, bukan yang lainnya, Pak. Karena kita ini mengacu. Saya ingin sampaikan bahwa saya ingin katakan bahwa slogan yang paling adalah singkang sebenarnya seluruh itu karena kita berada di wilayah kota. Yang saya penting saya sampaikan di sini, yang saya ingin kita maka dia menjadi seperti mencari dan beberapa kali singkang
yang perbatasan. Salah satunya untuk masuk kendaraan di orang Saudi Arabia itu. Tapi selama Indonesia merdeka, dia mana seperti batu sini, batu sini, cocok sama rupanya. Jadi kita berkelanjutan. Ada dari Sultan mungkin kita dikatakan berbangun, tapi saudara kesediaan berbangun. Yang kedua tentu memang kita berdasarkan skala prioritas. Yang kedua ini saya sampaikan di sini bahwa ada juga namanya jalan Makanati di bidang Sambangala. Jalan Makanati itu sudah dibangun Bapak Anies Baswedan, tapi belum dibangun. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini, ajarkan cara penikmat dilihat ini, apa terganggu sama tangan yang kemudian jangan sampai kita bangun dan bangun jadi mati hancur lagi. Makanya kita perlu ada perencanaan yang matang. Saya kira ini sementara. Terima kasih mudah-mudahan apa saya sampaikan ini dapat menyentuh hati dari bapak dan ibu sekalian supaya diinginkan. Sebagai contoh, kemarin selain contoh yang disampaikan tadi, ada beberapa usulan dari desa. Permasalahannya adalah tidak adanya air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Tapi usulan yang disukai adalah bor untuk irigasi pertanian. Kan tidak sinkron antara permasalahan yang mereka punya dengan usulan yang dipilih. Jadi kalau yang seperti tadi kasusnya, saya kira mungkin admin salah pilih nomenklatur usulan, tidak sesuai dengan permasalahan yang telah diinput oleh masing-masing desa atau lurah. Ada beberapa memang usulan begitu Pak, karena mungkin apakah adminnya tidak tahu permasalahan apa, tidak tahu persis kegiatannya apa, terus sehingga dia tidak bisa masih. Tapi yang tadi kasusnya pendidikan kasus permasalahannya kesehatan, tapi kegiatannya pendidikan kan itu sangat jauh sekali bedanya. Saya kira mungkin admin SIPD yang salah pilih kegiatan, sehingga bisa saja ada tidak sinkron antara usulan dengan permasalahan yang ada. Tentang kader posyandu kita, ini tadi disampaikan tentang kader posyandu. Kader posyandu kita, kebetulan kami di Komisi 4, ya, nanti kita selaraskan lagi ini, ada apresiasi sebenarnya 150.000 per kader sebagai ganti transportasi kita, kader posyandu ini. Sehingga dalam kelurahan kita berbicara saja tentang kelurahan, karena kita berharap kalau desa itu akan di-cover oleh DAD dan ADD-nya. Ini untuk dana kelurahan agak serak barangkali kalau ini di-cover oleh dana kelurahan, sehingga didapatkan angka kalkulasi ini untuk kelurahan saja se-Kabupaten Wajo ini 665 kader yang ada, dikali dengan bulan, dikali dengan 150.000, itu menyentuh angka 1.548 juta. Saya ulangi, 665 kader ini kelurahan kali 12 bulan kali 150.000 menyentuh angka 1.548. Apakah ini termasuk di dalam teropong efisiensi? Nanti kami kembali bicarakan di Komisi 4, karena ini merupakan aspirasi yang lahir pada hari ini. Jadi Bapak dan Ibu,
ini kita memang berada pada kondisi diperhadapkan Pak sisi. Kami katakan transisi. Bapak PJ pada tanggal 20 kemarin sudah menyelesaikan tugas yang telah diberikan di Kabupaten Wajo, dan telah kasih kita, beliau telah meninggalkan Kabupaten Wajo dengan beberapa karyanya, dan kita tunggu pemimpin baru kita ini tentang bagaimana menyikapi efisiensi ini. Tentu kita berharap bahwa pemimpin baru yang lahir ini dengan harapan baru akan menjawab tantangan efisiensi ini. Jadi Bapak Ibu, ini kita berada pada kondisi transisi C, efisiensi C. Oke sih, ya kan begitu. Jadi transisi efisiensi yang jelas oke sih. Dalam kesempatan ini kita berharap banyak, baik di tubuh kita di DPRD maupun di pemerintah daerah, bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita menimbulkan kreativitas kita dalam menjawab tantangan efisiensi ini. Tentu program yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait dengan dana save efisiensi ini juga akan diluncurkan ke daerah. Jangan kita ragu-ragu bahwa efisiensi itu kemana nanti anggarannya. Pasti juga pemerintah pusat mempunyai kriteria khusus, mempunyai pemikiran khusus bagaimana save dan efisiensi ini akan diturunkan ke daerah. Karena kenapa? Nomor 1 ini ada impres nomor 1 di dalam penjabarannya itu ada memang beberapa pos-pos mata anggaran yang harus dikurangi sampai 50%. Mungkin ini akan menjawab tantangan kita, terutama tentang program pemerintah pusat dalam makanan bergizi gratis MBG. Jadi ini kita merasa putus asa dengan efisiensi ini. Kita katakan bahwa di PU dan adatnya, dan adat di PU dan adat di pendidikan ini kembali tanda kutip dinolkan dulu. Tentu ini tidak mengurangi bahwa dana itu tidak akan ada. Itu akan ada, hanya perlu penyelarasan, perlu penguatan kembali untuk melihat penerima bantuan ini. Kita mencoba mengadopsi beberapa daerah yang di luar kita, penerima bantuan itu dipasangi plat penerima bantuan di rumahnya. Ya, kalau sepakat kita, itu juga akan memperkuat kami untuk kembali berbicara dengan dinas sosial. Tujuannya plat penerima bantuan ini dipasangi di rumahnya, tapi argumen dari kepala dari kadis sosial, jaka mana nasa kanda masih disiri kesih dipasangi bolana, maki jeta masiri, tapi kalau kita terima bantuan masiri, ya kan? Sepakat? Coba suara sepakat kita dengan itu? Kalau sepakat dengan itu, saya juga sepakat. Ini yang kita suarakan. Kenapa kami tiba di pemikiran seperti itu untuk pemasangan plat itu, agar orang yang sudah mampu engkana sirina untuk menerima itu. Yang kami dapatkan kemarin waktu musim-musim kampanye, kami dapatkan orang yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak menerima bantuan. Ya, kami tanyakan kenapa seperti itu? Karena mereka tanda kutip kurang komunikasi dan tidak dekat dengan orang-orang sebagai pengambil kebijakan. Kasihan orang-orang miskin seperti itu, mana ada dia punya waktu untuk selalu ke kelurahan. Ini saya berterima kasih dengan adanya puskesos. Setiap kelurahan ada orang sosial yang ada di situ. Tolong dipermantap datanya, diakurasi lagi datanya penerima ini. Kalau kita sepakat tadi di Musrembang ini bahwa penerima bantuan itu dipasangi rumahnya plat penerima bantuan apa saja, PKHK, apakah PIPK dan sebagainya,
jangan bikin Pak Kadis mau tedeng aling-aling seperti itu. Namanya sirik, ya jangan bikin juga Mas sirik terima bantuan kalau seperti itu. Jadi kalau kita perlu, Pak Camat, saya minta di pertemuan hari ini jadi catatan, kalau dikatakan catatan kaki bagi kita untuk pengadaan seperti ini. Kemudian Pak Darwis, ini tadi Pak Darwis, Pak Camat, saya kira tadi 3 sudah saya jawab ya Pak Camat. Tadi sudah ada semua bilang Pak Camat, nanti mungkin anggota yang lain akan jawab tentang dana kelurahan. Karena Pak Lurah ini menunggu-nunggu, mudah-mudahan tidak efisiensi juga ini dana kelurahan. Pak Darwis, ini dari Wirimpalanaya, tentang apa sih sebenarnya efisiensi itu. Efisiensi terkadang disandingkan dengan efektif, berdaya guna dan berhasil guna. Akselerasi efisiensi ini kita melihat nanti disandingkan dengan Impres nomor 1. Terus kita melihat lagi kebijakan-kebijakan apa lagi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat. Terutama juga kita berharap tentang retret kepala daerah yang akan dijabarkan nanti. Isi retret itu ke kita semua jika bupati terpilih, bukan lagi bupati terpilih, bupati dan wakil bupati yang sudah dilantik dan merupakan bupati dan wakil bupati Kabupaten Wajo. Tentu retret itu akan dijabarkan kepada kita semua. Kemudian tentang tadi ruang guru, apa sebenarnya korelasinya dengan yang ada, sudah dijelaskan bahwa mungkin ini adalah kesalahan dari SIPD. Dan adapun menyangkut dengan pendidikan yang hadir di tempat ini, perkuat ibu-ibu, kepala sekolah atau pemerhati pendidikan, terutama menyangkut dapodik kita. Karena data yang dibutuhkan untuk rehab sekolah, perbaikan sarana prasarana tentang pendidikan itu berada di dapodik kita masing-masing. Kemudian Pak Ridwan, ini saudara saya di Pak Ridwan Suruh, bahkan di reses kemarin sudah disampaikan. Saya belum bisa menjawab itu, Dinda, tentang bagaimana jalan yang tembus di Atakai Mania dengan samping rumah adat. Tapi untuk memastikan itu ada Pak Kadis PU di belakang saya. Mudah-mudahan Pak Kadis PU nanti sudah katakan bahwa 2025 sudah ada meeting. Itu yang kita tunggu. Terus ini adinda saya Pak Andi Fajar tentang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, tentang usulan-usulan yang setiap tahun kita adakan. Memang saya sangat sepakat, Indah, bahwa kalau ada usulan pada tahun ini sudah dikerja berarti itu keluar. Yang tertinggal itulah yang kemudian naik lagi menjadi prioritas. Yang keluar tadi itulah yang diganti dengan usulan baru. Mungkin seperti itu nanti apa yang kita pikirkan bersama. Saya sangat sepakat itu Dinda tentang hal transparansi, partisipasi dan akuntabelnya penganggaran kita dan perencanaan kita. Kita jangan diperhadapkan dengan kondisi menyerah bahwa toli musremba mato kije musrembange dan itu gagas senero musremba. Ada pepatah Bugis sabaraki malomo nalete masih dewata yang seperti itu. Yang jelas perencanaan itu terkadang tidak seindah dengan kenyataan. Namun segala kegiatan tanpa perencanaan juga amburadul. Maka kita butuhkan yang seperti itu. Meskipun keinginan kita hari terkadang tidak sesuai dan sedikit melenceng dari kenyataan, itulah yang harus kita terima. Karena kenapa? Kembali bahwa kemampuan dan ketersediaan anggaran yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Wajo. Yang jelas sabar muaki perencanaan itu harus ada, dan jangan usulan yang sudah masuk di Kecamatan TP ini kalaupun
tidak bisa terjawab nanti 149 ini, kita tetap bersabar. Karena apa? Orang yang sabar itu tetap dikasihani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan, beberapa hari lagi kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang menguji kita. Mudah-mudahan ini akan memberikan berkah Ramadan kepada kita untuk tetap bersabar, menunggu dan menunggu, kemudian menerima realita dari apa yang bisa kita kerjakan di 2025, di 2026 untuk menjawab tentang efisiensi dan transisi. Oke sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya mau sampaikan tentu sudah disampaikan juga dari Pak kakanda saya Pak Jirisman, tapi saya hanya ingin menegaskan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dan juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Camat. Tapi izin saya ingin sedikit mengutip dari yang disampaikan oleh atau himbauan dari Menteri Keuangan, bahwa kita memang diharapkan untuk tidak terlalu bergantung kepada APBN, karena kalau kita bergantung kepada APBN, program-program kita ke depannya itu pasti akan lama pelaksanaan. Seperti contohnya di setiap kelurahan di mana ada 10 atau lebih dari program usulan. Bayangkan Pak, kalau cuma 2 yang terrealisasi tiap tahun, berarti itu butuh waktu berapa tahun untuk bisa melaksanakan atau menyelesaikan program-program tersebut. Tapi di kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin mengajak atau mengusulkan bahwa memang dalam melaksanakan program-program itu Pak, kita sebaiknya untuk memikirkan berbagai macam alternatif pembiayaan program-program tersebut. Mungkin dalam hal ini dalam pihak ketiga, dan saya tahu Pak Camat dulu kalau saya tidak salah ketua forum CSR. Kebetulan saya di Komisi 4, ini Pak ada beberapa yang tidak bisa kita beli, contohnya seperti misalnya kadar posyandu dan lain-lain. Ternyata Pak, di beberapa kabupaten kota yang lain itu mereka bisa mendanai hal itu dengan melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini CSR. Ada CSR yang khusus memang untuk kita bisa ajak komunikasi untuk bisa membantu biaya dan mendanai hal itu. Saya rasa hal itu juga mungkin perlu kita adopsi untuk menutupi kekurangan anggaran kita dalam melaksanakan program-program. Dan juga yang ingin saya sampaikan, memang mohon maaf ini saya sampaikan, di bulan 1 kemarin saya mengikuti beberapa musrembang di tingkat kelurahan, hampir sebagian kelurahan yang ada di Kecamatan Tempe. Saya lihat agak pesimis Pak masyarakat dalam mengikuti musrembang ini, karena mungkin sudah apatis, usulan-usulannya mungkin sudah itu terus. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Andi Fajar tadi, kalau memang usulan-usulan itu bisa menjadi skala prioritas dan dicatat supaya di setiap musrembang berikutnya kita tidak ada usulan lagi, sisa usulan yang belum terrealisasi, sisa itu yang kita laksanakan. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Masih ada teman saya yang lain. Boleh. Yang terkait dari Shalom Mineral, sebenarnya yang pernah bicara kerohanian tapi saya diarahkan. Pertama, untuk penanyaan pertama Pak Darwis dari Wiring Pelanai sudah dijawab tadi oleh Bapak Dan. Ada harapan saya ketika usulan dari kelurahan itu mohon diasistensi, kalau bisa diasistensi supaya dapat tercapai tujuan antara objek dan uraian permasalahan. Usulan aspirasi ini ada perencanaan untuk pembangunan jembatan 45 sinkron sampai di Benteng Lompoy. Akan tetapi karena anggarannya sudah keluar kemarin, tetapi ada faktor teknis yang membatasi sehingga anggaran itu ilegal. Itu yang menjadi kendala. Akan tetapi kalau memang ini tidak
tidak dilanjutkan untuk pembangunan itu, tentu kita harus kembali memikirkan apa yang disampaikan oleh Pak Arifin terkait dengan jalan, karena memang betul itu adalah akses yang paling utama untuk masuknya roda 4 di Kelurahan Salok Mindralen sebelum adanya jembatan permanen yang bisa dilewati mobil. Dan ini juga sampaikan bahwa kan kemarin ada kurang lebih 200 meter jalan yang menghubungkan antara Kampung Panjilai dengan jembatan 4. Memang sangat disayangkan karena di situ memang tidak ada taluknya. Jadi supaya ini tetap dipertahankan jalan itu supaya ada taluknya. Jadi saya kira ini sebagai tambahan bagi saya. Cuma ini saya masih ada kendala di Benteng Lompong Barat, yaitu daerah atau ujung jalan perbatasan antara Kecamatan Tempe dengan Sabang Paru yang terkikis. Ya mungkin ini yang mau dijadikan solusinya. Nah sabairu meloe ala-ala merutuk inana ujue. Nah ini yang mau dicarikan solusinya. Kalau ada solusinya itu saya kira bisa jalan itu sampai di Benteng Lompong. Jadi mungkin nah, apakah kita berkomunikasi dengan pemilik tanah yang ada di situ, pengadaan tanah itu sendiri di tempat itu. Jadi saya kira selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci oleh DSPU. Terima kasih. Bapak Anggota DPRD, Wakil MP, terkhusus Pak Ketua Komisi, mohon izin Pak Ketua Komisi, yang kami hormati Pak Camat, Pak Pericam, teman-teman PD yang sempat hadir atau yang mewakili, Bapak Ibu Lurah, serta utusan kelurahan Kecamatan Tempe. Sehubungan dengan beberapa pertanyaan, khususnya masalah infrastruktur, mohon izin saya menyampaikan secara umum dulu. Dan disampaikan juga tadi Pak Camat, masalah efisiensi yang disampaikan tadi oleh Kanda Pak Risman bahwa memang sangat berdampak untuk kegiatan infrastruktur. Perlu kami sampaikan untuk di SPU kurang lebih 80 miliar, di mana yang terdiri dari DAK jalan kurang lebih 57 miliar, irigasi 3 miliar lebih. Kemudian terakhir kami juga dapat informasi pemotongan DAU spesifik grant atau DAU SG kurang lebih 18 miliar. Jadi kurang lebih 80 miliar untuk sementara di PU yang sudah kita bukan direncanakan, sudah masuk di DPA, sebetulnya sudah harus dieksekusi di tahun, tapi karena anggarannya nol sehingga kemarin kami rapat di Komisi 3, kita akan mencoba kembali dari hal-hal nanti yang efisiensi, kita coba mencari celah untuk kalau bisa tidak kosong. Memang kondisi jalan mantap kita sebagaimana keputusan Bupati 530 itu masih di 42% dari 1005 km. Jadi kalau tadi Bapak-Bapak menyatakan bahwa ya usulannya itu saja, bahkan tahun lalu itu untuk jalan itu kurang lebih 500 usulan. Dan Pak Camat tadi sudah menyampaikan setiap kelurahan di press sampai 1 atau 2 saja per kelurahan, jadi nanti di bawah PD. Kami nanti minta Pak Camat untuk mempres lagi, kalau bisa 1 atau 2 saja satu kecamatan, daripada banyak kita janji tidak ada realisasi. Yeah. Jadi setiap tahun kita seperti itu. Akan tetapi nanti kalau Bupati sudah datang, kita menghadap bagaimana kebijakan beliau. Kalau yang lalu-lalu itu ada pemerataan, jadi semua kecamatan kita usahakan dapat. Jadi nanti kita lihat bagaimana, karena ada dari pengurangan ini nanti akan ada lagi perkada tentang penyusunan kembali kegiatan-kegiatan kita.
Jadi kalau kita masih ada sekitar 560 kilo jalan kita yang rusak berat. Jadi kalau kita anggaran tahun ini jalan 140 miliar, tadi sudah dikurangi kurang lebih 80, berarti sisa kita punya kurang lebih 70 miliar untuk jalan. 70 miliar. Ini kalau dikonversi untuk jalan beton ataupun aspal kurang lebih 4 miliar, ya kita bisa kerja kurang lebih sekitar 20 kilo saja per tahun. Jadi Bapak-Bapak bisa bayangkan dari kondisi 560 jalan yang rusak berat, kondisi keuangan kita hanya mampu sekitar 20-30 kilo saja. Jadi ya memang ini jadi apa namanya, jadi tantangan untuk kita semua termasuk Kabupaten nanti ke depan ini. Sehubungan dengan tadi pertanyaan, sebetulnya kami sampaikan juga kepada Bapak-Bapak, utusan dari kelurahan, Pak Lurah, bahwa sehubungan di TMP itu kan di sini kan kelurahan, jadi banyak juga jalan lingkungan. Tidak semua akses jalan itu merupakan tanggung jawab dari saya, dari PU, tapi ada tanggung jawabnya Bu Najma, karena jalan-jalan lingkungan itu merupakan tanggung jawab dari teman-teman dari Perkim. Jadi mungkin nama ruas jalannya sudah di apa namanya, seperti kami di PU setiap 5 tahun kita update itu ruas jalan, dan tahun kemarin itulah ruas jalan kita kurang lebih 1005 km yang terupdate. Sehubungan dengan kegiatan tahun ini, tadi ada beberapa pertanyaan. Untuk tahun ini kami kemarin upayakan untuk lanjutan pengaspalan dalam kota. Ada beberapa titik, nanti ditanyakan sama staf saya, ada beberapa titik yang kita lanjutkan kurang lebih 7 miliar yang kita aspal, yang tadi Pak Andi Asari katakan bahwa harus ada keberlanjutan. Jadi yang tersisa, karena ini sudah 2 tahun berturut-turut kita aspal sedikit-sedikit, maksudnya kurang lebih 6 miliar di Kecamatan Tempe. Tahun lalu juga kita alokasikan 6 miliar, tahun ini kurang lebih 7 miliar khusus untuk aspal dalam kota. Ya sebetulnya kalau bawahnya mau Tempe semua, ya sisa bawahnya masing-masing ini Tempe, tapi kasihan teman-teman yang 13 kecamatan yang lain. Ya, jadi bertahap, mudah-mudahan tahun ini apa namanya, untuk ruas dalam kota kita bisa setidaknya sudah mencapai 80%. Di luar dari aspal dalam kota juga kita akan lanjutkan jalan yang Saweri Gading, yang di Saweri Gading Pertamina. Sebetulnya itu kemarin dana Saweri Gading itu kita masukkan di perubahan, ada dana yang tersisa yang tidak jadi ini Pak, tapi karena ya ada pembebasan lahan untuk apa namanya, untuk masuk ke kita apa namanya, karena masyarakat tidak mau menerima, sehingga saya mohon ke TAPD untuk memberikan ke jalan Saweri Gading. Tapi alhamdulillah tahun ini juga kita akan lanjutkan untuk membalas yang sudah kita kerja tahun lalu. Dari tahun lalu kita kerja kurang lebih 2 miliar untuk yang apa namanya, nanti yang dari luar kita akan tuntaskan. Kemudian ruas selanjutnya kalau tidak salah AKK Manora yang belum cipta. Tahun lalu juga itu ada tambahan sedikit kegiatan kurang lebih 200 miliar, itu anggaran dari desa Awota yang apa namanya, dibiayai juga dana desa, sehingga itu saya tarik, saya pindahkan ke AKK Manora, dan tahun ini salah kita akan lanjutkan tuntas dari AKK Manora sampai ke masuk AKK. Sebelum tadi yang disampaikan oleh penanya, yang di samping rumah adat AKK kayaknya belum ada, tahun ini belum ada. Ya, Abeku, kebetulan di wilayah kami Kelurahan AKK Aikon Kabupaten Wajo adalah rumah adat AKK, dan mudah-mudahan tahun depan Kelurahan AKK, ya kami mohon atas nama pemerintah pun kelurahan kalau bisa dialihkan sebagian ke samping rumah adat AKK pun. Kami mohon kalau bisa, karena sudah beberapa kali dikasih masuk di Musrembang itu sampai sekarang belum terrealisasi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya sarankan
ke Pak Camat diinput kembali. Tadi penanya bahwa apakah saya rasa harus diinput kembali karena ini setiap tahun harus terinput. Jadi kalau bapak-bapak tidak input tahun ini akan hilang di SPD. Jadi silakan Pak Camat kita input kembali, dan kalau memang Pak Camat menjadikan prioritas utama untuk tahun 2026, saya rasa tidak ada masalah, nanti kita kita akan prioritaskan karena secara umum sebetulnya kalau kita bandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan lain hanya kurang lebih 3 miliar 4 miliar karena aspek pemerataan ini. Alhamdulillah tahun ini di Kecamatan Tempe ya agak banyak untuk kegiatan-kegiatan ruas jalan kita benahi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Sudirman Meru untuk jalan dari Bengkel Lomboe sampai ke jembatan 45 tadi disampaikan ada faktor teknis. Sebetulnya di balai sudah turun, kita sudah dampingi di balai untuk mengukur karena ini merupakan keinginan besar juga Pak Nibok untuk membangun jembatan permanen 45. Tapi yang menjadi kendala di sana untuk transisi di sebelah di sebelah jalan tidak, masyarakat tidak memberikan lahannya karena kurang lebih 10 rumah dari jembatan ke transisi itu harus dikorbankan, dan yang jadi masalah juga tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan untuk itu ya, karena kami mohon dari Pak Camat, Pak Lurah untuk membantu untuk pembebasan lahan yang khusus untuk transisi jembatan 45 untuk yang diarah ke Sabang Mineral ya. Jadi saya rasa ini kali penjelasan secara umum tentang kegiatan-kegiatan yang ada di yang ada di khususnya di Kecamatan Tempe. Sebetulnya saya agak takut ke kecamatan tadi. Di mana di sini kami merupakan organisasi pemuda yang mewadahi dan mengaspirasi suara-suara dari anak-anak Kabupaten Wajo. Di sini saya Yuda dan Rizka merupakan delegasi Formanak Kabupaten Wajo sekaligus merupakan duta anak Kabupaten Wajo tahun 2024. Adapun program kerja kami sebagai Forum Anak Wajo itu yakni mencegah bullying dan juga pernikahan usia anak di Kabupaten Wajo. Mohon izin ayah dan bunda,
diagnosa ada 144 kasus yang harus dirawat di puskesmas, artinya tidak bisa dirujuk. Nah, sudah ada kejadian, sudah 2 minggu terakhir ada beberapa kasus yang terpaksa ditolak, ditunda layanannya di rumah sakit dan diarahkan untuk ke puskesmas. Nah, meskipun pasiennya ini adalah masuk dalam wilayah kerja 2 puskesmas, maksud saya bukan dari wilayah kerja puskesmas Patirosompe, tetapi terpaksa harus ke puskesmas kami. Nah, yang menjadi yang menjadi keluhan masyarakat di situ bahwa terlalu jauh. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama, terlalu jauh. Artinya rumahnya sudah dekat ke rumah sakit, tapi terpaksa harus mengguru ke puskesmas Patirosompe untuk mendapatkan layanan, karena mengingat bahwa diagnosanya itu masih dalam lingkup 144 diagnosa tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah ada kejadian di puskesmas kami setelah setelah ke rumah sakit diarahkan ke puskesmas kami, diarahkan ke puskesmas rawat inap maksudku, dan kita sudah melayani, direncanakan untuk rawat inap, tetapi keluarnya mereka tidak bisa menginap dengan alasan yang pertama itu tadi jauh, sehingga tidak ada keluarganya yang mau datang untuk menjaga di situ. Kemudian yang kedua, terkendala dengan jalannya, aksesnya ke sana itu ya alhamdulillah jalannya masih kurang bagus. Kemudian yang kedua, sudah jalannya kurang bagus, agak sedikit remang-remang, ya gelap ke arah sana. Jadi masyarakat agak sedikit berpikir untuk ke puskesmas Patirosompe, sementara satu-satunya puskesmas yang rawat inap sekarang yang ada di Kecamatan Tempe adalah puskesmas Patirosompe. Nah, barangkali dengan adanya kasus yang kami temukan, kita bisa mendapat sedikit solusi, apakah itu diperbaiki jalannya atau lampunya. Kemudian alhamdulillah sekali kalau bisa direlokasi sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses yang lebih dekat untuk mendapatkan perawatan, terutama untuk kasus-kasus yang 144 diagnosa tadi. Ya, sekian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari penanggung jawab SD 2 Madukeleng, dan saya dengar juga rekan-rekan ternyata sama dengan penderitaan saya, yaitu sampah. Masalah sampah, jadi khusus di depan SD 2 Madukeleng ada bak sampah, tetapi setelah diperbaiki dirusak lagi orang. Saya tidak tahu siapa yang merusak. Kemudian saya sebagai penanggung jawab di sekolah sudah mengambil inisiatif membuat tempat sampah di dalam lingkungan sekolah kami, dan sudah menyampaikan Satgas Kecamatan selalu mengambil sampah itu 2 kali seminggu, dan itu sudah berlangsung dari bulan November. Tetapi kalau boleh kami mengusulkan bagaimana kalau itu tempat sampah sekali dimusnahkan saja, karena kebetulan di belakang juga bak sampah itu ada kafe yang posisinya pas di belakang bak sampah itu, dan mungkin itu baunya sangat menyengat ke kafe itu, dan yang merupakan penderitaan juga karena yang membuang sampah itu adalah masyarakat yang lewat hanya melempar, tidak masuk ke bak sampah. Jadi akhirnya sekolah kami kelihatannya jorok, dan setiap hari Jumat itu siswa-siswi kami selalu kami tugaskan di got. Jadi kami juga kasihan karena itu sebenarnya sudah bukan sampah dari sekolah kami. Jadi kalau boleh saya minta tolong supaya bak sampahnya dimusnahkan saja, karena tinggal setengah selalu dirusak sama orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga dengan teman-teman, mungkin 3 kali seminggu sampah sekolah bisa diangkut supaya tidak berserakan. Terima kasih banyak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tadi sudah dipaparkan terkait masalah teman-teman atau apa ini namanya yang di kelurahan kami, bahwa perlu kita ketahui bersama bahwa tenaga yang ada di kelurahan itu tidak
tidak serta-merta bahwa hanya kepala lingkungan dan imam lingkungan dan imam kelurahan. Ada juga kadar kesehatan yang tadi sudah disinggung kelurahan. Kedua, ada pola pikir yang memang seharusnya didiskusikan bersama dengan DLH, bahwa kondisi sampah yang ada di tempat sampah itu hanya yang diambil itu oleh armada pun kan betul-betul sampah rumah tangga. Tapi kalau ada sampah tebangan, walau itu kan tidak dieksekusi karena kondisinya memang ada aturan yang harus yang dipenuhi. Tapi masalahnya di kondisinya ini sekitar tempat